Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya atas nama Nabila Kopisa Putri selaku pemateri pertama. Saya atas nama Dika Yulia Astuti selaku pemateri kedua. Saya atas nama Raina Pita Ramadana selaku pemateri ketiga. Dan saya Nur Halim Besadi sebagai pemateri keempat. Saya atas nama Ismiyanti selaku pemateri kelima atau pemateri terakhir. Silahkan simak video kami berikut ini. Baik, langsung saja. Saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan materi mengenai latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Nah, sebelum tahun 1960, ibadah haji dilaksanakan secara mandiri tanpa keterlibatan pemerintah. Perjalanan ibadah haji secara bersama-sama yang dikoordinasikan oleh pemerintah sebagai penanggung jawab mulai dilaksanakan tahun 1960 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1960 tentang penyelenggaraan haji dan Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 1964 tentang penyelenggaraan bidang haji secara interdepartemental. Pada tanggal 7 Januari 1999, para pengusul RUU memberikan penjelasan dalam rapat Badan Musyawarah. Dalam penjelasan itu dikatakan antara lain bahwa DPR mengalami krisis citra karena dianggap kurang peka terhadap aspirasi rakyat sehingga muncul kritik terhadap tidak adanya RUU usul inisiatif selama hampir 25 tahun terakhir. Salah satu upaya untuk memperbaiki citra DPR adalah dengan mengoptimalkan penggunaan haknya di bidang perundang-undangan. Sehubungan dengan itu, DPR menyampaikan RUU inisiatif, salah satunya yaitu RUU tentang penyelenggaraan ibadah haji. Rancangan undang-undang ini diusulkan oleh 36 orang anggota DPR. Usulan pengusul RUU didukung oleh kelompok kerja program legislasi. Selanjutnya, pada tanggal 11 Januari 1999, fraksi PDI menyatakan sudah sepaham bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan dapat menyetujui rancangan undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Fraksi Persatuan Pembangunan atau FPP menyatakan menyambut gembira rancangan undang-undang yang syarat dengan nilai-nilai religius yang diusulkan oleh beberapa orang anggota dewan yang menunjukkan kepekaan terhadap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya bagi umat Islam. FPP bersama fraksi-fraksi lain berhasil memperjuangkan perlunya peningkatan penyelenggaraan ibadah haji diatur dengan undang-undang menjadi salah satu agenda dalam TAP MPR nomor 10/MPR/1998. Fraksi ABRI menyatakan bahwa rancangan undang-undang inisiatif tentang penyelenggaraan ibadah haji sangatlah aspiratif sebab penyelenggaraan ibadah haji selain mempunyai dimensi yang sangat luas karena menjangkau dan memperjuangkan kepentingan semua lapisan dan golongan masyarakat, terutama umat Islam, serta bernuansa internasional. Juga bermaksud untuk meningkatkan pelayanan serta perlindungan bagi para jemaah haji. Oleh karena itu, fraksi ABRI dapat menerima usul rancangan undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji yang diajukan oleh para pengusul menjadi RUU usul inisiatif DPR RI untuk selanjutnya dibahas bersama pemerintah. Dalam tanggapannya atas rancangan undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji tersebut, pemerintah menyatakan menyambut baik. Menurut pemerintah, peningkatan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan ibadah haji menjadi undang-undang diharapkan dapat lebih meningkatkan perlindungan kepada masyarakat yang hendak melakukan ibadah haji. DPR kemudian menyetujui rancangan undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji yang berisi 30 pasal yang kemudian disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 15 April 1999. Selanjutnya, ia disahkan dan diundangkan pada tanggal 3 Mei 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji.
Konsideran menimbang huruf A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan warga negaranya untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Dari konsideran tersebut dapat dipahami bahwa Undang-Undang tentang penyelenggaraan ibadah haji merupakan wujud jaminan atas kemerdekaan warga negara Republik Indonesia untuk beribadah menurut agamanya masing-masing, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan yang menurut ajaran Islam wajib melaksanakan ibadah haji. Dengan demikian, undang-undang ini tidak memaksakan berlakunya hukum Islam mengenai haji, begitu pula terhadap warga negaranya yang beragama Islam. Dengan kata lain, materi undang-undang ini semata-mata mengenai masalah teknis administratif haji. Baik, mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Dasar hukum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999. Terdapat beberapa dasar hukum. Yang pertama itu Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini dalam Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian dalam Pasal 21 Ayat 1 di sini anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak untuk memajukan rancangan undang-undang. Kemudian dalam pasal 29 di sini yang pertama itu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian landasan yang kedua itu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 10 MPR tahun 1998. Nah, di sini ketetapan MPR yang menjelaskan mengenai pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara yang disusun atas dasar landasan Iliil Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian landasan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Di sini yang membahas mengenai pokok-pokok pemerintah di daerah atau lembaga negara nomor 3037. Di mana yang menganut prinsip-prinsip otonomi daerah yang dijelaskan tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, serta untuk meningkatkan pembinaan stabilitas politik dan kesatuan negara. Kemudian poin yang keempat atau landasan yang keempat itu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian atau lembaga negara tahun 1992 nomor 33 tambahan lembaran negara nomor 3474. Nah, di sini keimigrasian merupakan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar ke wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan orang-orang asing di wilayah negara Republik Indonesia. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bentuk perubahan dan perbedaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji, di mana keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji masih menuai sorotan dan kritikan karena dinilai masih kurang memenuhi dari aspirasi berbagai pihak. Sekalipun telah berjalan selama 6 tahun,
Adapun hal-hal yang masih mendapat kritikan diantaranya itu yang pertama, belum jelasnya sistem penyelenggaraan haji yang profesional dan adil. Yang kedua yaitu perlu adanya pemisahan fungsi operator dan regulator. Yang ketiga, belum diatur hak dan kewajiban jamaah haji. Yang keempat, pengelolaan dana haji belum transparan dan akuntabel. Dan kelima, organisasi haji Indonesia di Arab Saudi kurang mendukung. Dan yang terakhir yaitu citra dan martabat bangsa Indonesia di Arab Saudi belum sebaik negara lain. Nah, sesudah melalui pembahasan selama 2,5 tahun dengan menghadirkan seluruh stakeholder haji dan ormas Islam tingkat nasional, diutuskan beberapa item perubahan, maka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 diganti dengan undang-undang baru. Jadi pada rapat paripurna DPR RI tanggal 1 April 2008 disetujui inisiatif pergantian dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia yang diundangkan tanggal 28 April 2008. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 ini merupakan jawaban dari berbagai persoalan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 yang menjadi sorotan berbagai pihak. Berikut ini beberapa prinsip perubahan. Yang pertama yaitu dijelaskannya asas penyelenggaraan ibadah haji, yaitu keadilan, profesional, akuntabel dengan prinsip nirlaba. Dan yang kedua, dibentuknya Komisi Pengawas Haji Indonesia atau KPHI sebagai perbaikan regulator dan operator di tangan pemerintah. Nah, yang ketiga yaitu ditetapkannya bab tersendiri tentang hak dan kewajiban jamaah haji. Dan keempat yaitu disusunnya mekanisme pengelolaan BPIH sejak perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, dan pelaporan. Di samping itu, neraca laporan BPIH diumumkan kepada masyarakat melalui media nasional. Nah, yang kelima yaitu disempurnakan dengan pasal tentang dapat dibentuknya Statker khusus menangani penyelenggaraan haji Indonesia di Arab Saudi. Dibentuk kantor misi Haji Indonesia di Arab Saudi berdasarkan PMA nomor 28 tahun 2009. Dan terakhir, dijelaskannya batas umur calon jamaah haji minimal umur 18 tahun. Yang ketujuh, ditetapkan seragam nasional bagi jamaah haji. Hal ini memperlihatkan identitas kebangsaan dan memperbaiki citra jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. Secara umum, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 memberikan garis yang jelas tentang peran pemerintah dan pengawasan dari Komisi Independen. Kewajiban pemerintah dalam pembiayaan hak dan kewajiban jamaah, pengelolaan dana haji, terciptanya sistem penyelenggaraan haji. Di samping itu memberikan dasar bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jamaah haji. Selanjutnya yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Regulasi ini diterbitkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2019. Oke, jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Jadi untuk mengetahui tujuan pembentukan regulasi ini, kita perlu menelusuri terlebih dahulu mengenai sejarah dibentuknya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 ini. Jadi berdasarkan sejarah, sebelum tahun 1960, ibadah haji dilaksanakan secara mandiri tanpa keterlibatan pemerintah. Oleh karena itu, mengingat penyelenggaraan ibadah haji ini merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa,
kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung jawab pemerintah, dan keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Jadi maka pada tanggal 11 Januari 1999 itu mulailah diusulkan rancangan undang-undang mengenai penyelenggaraan ibadah haji ini. Dan juga yang merupakan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 ini karena regulasi yang terkait penyelenggaraan ibadah haji yang sebelum-sebelumnya itu sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, untuk menjamin kualitas pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang merupakan kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan ibadah haji, maka dibentuklah undang-undang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Dengan demikian, undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji ini sudah saatnya untuk dibentuk dan diwujudkan. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu pembentukan regulasi ini tentunya sesuai dan berdasarkan tujuan penyelenggaraan ibadah haji itu pula, yaitu untuk memberikan pembinaan, pelayanan, perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik, agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan tertib, aman, lancar, dan nyaman sesuai dengan ketentuan agama, serta jemaah haji juga dapat melaksanakan ibadah haji secara mandiri sehingga diperoleh haji mabrur. Jadi kesimpulannya di sini yang bisa diambil, secara keseluruhan tujuan dibentuknya regulasi terkait penyelenggaraan ibadah haji ini yakni terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 bertujuan untuk memperbaiki dan mempermudah sistem penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia agar dapat berjalan dengan tertib dan juga lancar. Oke, jadi mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Sekian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang terakhir. Materi tambahan mengenai regulasi tersebut yaitu ketentuan penyelenggaraan ibadah haji khusus dan penyelenggaraan ibadah umroh dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999. Yang pertama, penyelenggaraan ibadah haji khusus. Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat diselenggarakan pelayanan ibadah haji khusus yang diselenggarakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK. Penyelenggaraan ibadah haji khusus ditetapkan oleh Menteri. Penyelenggara ibadah haji khusus wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, hanya menerima pendaftaran dan melayani calon jemaah haji yang menggunakan paspor haji. Yang kedua, menyediakan petugas pembimbing ibadah dan kesehatan. Yang ketiga, melapor kepada perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia. Dan yang keempat, memberangkatkan dan memulangkan jemaahnya sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan ibadah haji khusus dan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak meliputi hak dan kewajiban masing-masing. Ketentuan penyelenggaraan ibadah haji khusus diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri. Penyelenggaraan ibadah haji khusus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai ketentuan penyelenggaraan ibadah haji khusus dapat dikenakan sanksi administratif yang berupa peringatan, pencabutan izin penyelenggara, dan pencabutan izin usaha. Yang kedua, penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh. Perjalanan ibadah umroh dapat dilakukan secara perseorangan atau rombongan. Perjalanan ibadah umroh dapat diurus sendiri atau diuruskan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh adalah masyarakat dan ditetapkan oleh Menteri. Penyelenggara perjalanan ibadah umroh wajib yang pertama menyediakan petugas pembimbing ibadah dan kesehatan. Yang kedua, melapor kepada perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia. Dan yang ketiga, memberangkatkan dan memulangkan jemaahnya sesuai dengan ketentuan perjalanan ibadah umroh dan perjanjian
yang disepakati kedua belah pihak meliputi hak dan kewajiban masing-masing. Ketentuan tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri. Penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dapat dikenakan sanksi administratif yang berupa peringatan, izin penyelenggaraan, dan pencabutan izin usaha. Sekian. Baiklah, jadi itulah video pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.